cinta keadaan yang ada di sekitar kita. Israel lama menunggu. Alkitab berkata bahwa Musa di gunung Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Tidak ada kabar. Kalau bisa ajudannya Musa, Yosua SMS sama Harun. Bang, kita lagi menghadap Tuhan. Aku di gunung yang kedua, tapi bos lagi menghadap Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi sabar, bilang Israel sabar. Kalau zaman kita begitu ada SMS. Tapi ini saudaraku, tidak ada bisa komunikasi. Alkitab berkata kepada kita bahwa Yosua sebagai abdi Allah, dia sabar menanti bosnya Musa yang sedang bicara dengan Tuhan. Harusnya kita bersabar menghadapi pergumulan. Amin. Amin. Tolong tengok kiri kanan lalu bilang lagi, kita harus lebih banyak sabar. Amin. Lebih banyak sabar. Sabar tapi harus lebih banyak sabar. Sabar menghadapi laki yang aneh-aneh. Ya. Sabar menghadapi istri yang aneh-aneh. Sabar menghadapi cucu yang aneh-aneh. Kalau kita tidak belajar banyak sabar, saudara, kita bisa menjadi orang sama seperti orang dunia ini. Nanti kita teriak-teriak stres sepanjang hari. Lalu darah naik, kolesterol drop, lalu tiba-tiba diam. Saya percaya Allah tidak merancang kita mati muda. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melihat keadaan yang ada. Untuk kita belajar sabar di hadapan Tuhan. Bangsa ini mengeluh bukannya memuji Tuhan. Kita perhatikan ayat pertama, ayat kedua, ketiga. Seharusnya mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bersyukur dan mereka berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu Musa, Tuhan jangan lawan dia supaya dia segera turun dari gunung Tuhan, supaya bisa kami bincang, kami bicara apa yang bisa harus kami lakukan. Tetapi ini situasi lagi tidak baik ini. Bukannya mereka memuji dan menyembah Tuhan, bukannya mereka menyenangkan hati Tuhan, malah mereka berkata sama Harun, weh, Musa tidak turun-turun gunung. Kami tidak tahu Musa supir Moka masih hidup. Tolong bang, kasih konfirmasi sama saya, sama kami. Harun bilang, maaf, saya juga belum dapat konfirmasi. Tapi karena bangsa ini mendesak hal kita, Harun berkata pada ayat yang kedua, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Harusnya Harun menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Harusnya Harun berkata, mari kita ambil kecapi, rebana, dan mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kok ini seorang imam menunjukkan jalan yang salah. Karena desakan dari pihak Israel, mereka berkata, marilah buat untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mungkin singa gunung sudah makan dia. Ketika kita sedang ada dalam problem, pikiran kita lari kemana-mana. Betul tidak? Larinya tidak mengena ke sana ke sono. Kira-kira perasaannya campur aduk. Haleluya. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara dan saya pagi hari, kalau tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, jika kita ada dalam masalah, kita harus lebih tenang. Amin. Tenang. Tenang itu membawa kekuatan, ada sukacita. Tahu ayatnya? 1 Petrus pasal berapa itu? Pasal 4 kan? Pasal 3 kan? Pasal 7 kan?
Pasal 4 ayat 7 kalau tidak salah. Kesudahan segala sesuatu Ya, sudah. kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu Karena itu kuasailah dirimu. dan jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. berdoa. Amen. Kalau masalah bisa doa enggak? Tidak. Aduh, kalau masalah datang ini mundar mandir, pikiran lari kemana-mana, bingung sendiri. Aduh gimana ya? Ini selesai tidak? Ini bisa tidak? Padahal Alkitab berkata harus kamu tenang, bisa menguasai diri, dan kamu bisa berdoa. Kalau orang berdoa ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Kalau orang berdoa pasti ada petunjuk dari Tuhan. Kalau orang berdoa pasti ada lawatan Tuhan. Kalau orang berdoa pasti ada mujizat dan kemenangan yang tersedia bagi hidup mereka. Tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita bukannya berdoa, kita sibuk dengan urusan kita. Kita buka lemari kita, pakaian yang masih bersih semua dikasih turun semua di mesin cuci. Ya. Akhirnya kita muter-muter sibuk-sibuk. Karena sudah kelebihan muatan, mesinnya hanya 6 kilo, kita kasih 12 kilo, mesinnya nggak putar, kita tandang mesinnya. Padahal kalau mesin bisa omong, dia bilang, Bang, Bu, maaf, kekuatan hanya 6 kilo. Tapi kadang-kadang kita saking marah, emosi, tidak terkendali, tidak bisa menguasai diri kita. Kita buat yang aneh-aneh. Makanya banyak keanehan terjadi dalam hidup kita. Bukannya keluarga dipulihkan, bukannya suami dipulihkan, bukannya anak-anak dipulihkan, semakin menjadi-jadi. Mengapa? Karena kita tidak berdoa, karena kita tidak datang sama Tuhan, karena kita tidak berseru dan memanggil nama Tuhan untuk menolong keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Israel harusnya mereka memuji dan menyembah Tuhan. Harusnya Harun sebagai imam, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan memberikan petunjuk yang benar bagi umat Tuhan. Bukannya sebaliknya mengikuti cara yang tidak benar, kelakuan, perbuatan, karakter yang bertolak belakang dengan kerinduan dan keinginan Tuhan. Ketika mereka melakukan penistaan ini namanya penista Tuhan. Ini bukan penista agama ya. Ini menista Tuhan. Ya. Ini menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika kita menghadapi masalah lalu kita sibuk, kita tidak datang sama Tuhan, kita tidak dekat sama Tuhan, tidak memuji, bersyukur sama Tuhan. Tidak tahukah bahwa kita sedang menyakiti Tuhan? Sebab orang yang tahu bahwa dia punya Tuhan, dia pasti akan datang sama Tuhan. Dia akan pasti berseru sama Tuhan. Dia pasti akan memanggil nama Tuhan. Dari pasal ayat firman Tuhan yang kita baca bersama pagi hari ini ada dua hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan dengan tema khotbah sepanjang tahun ini, berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat di mana Allah hadir untuk menegur, menasehati, membimbing, dan memberkati hidup kita. Ada dua cara yang dapat membuat Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah tidak memberontak melawan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Inilah yang dilakukan Israel. Israel bukannya mengasihi Tuhan, Israel bukannya datang sujud menyembah Allah, tetapi justru mereka melakukan suatu tindakan yang tidak benar, yang melawan kebenaran Allah, yang menyakiti hati Tuhan Allah. Dua cara yang dapat membuat Tuhan hadir dalam keluarga kita. Yang pertama, tidak memberontak melawan Tuhan. Kalau mau lihat keluarga kita diberkati, dipulihkan, jangan pernah melawan Tuhan. Apa sih melawan Tuhan? Nah, melawan Tuhan itu lewat perbuatan kita yang tidak benar. Tuhan bilang hidup kudus, kita kudus. Tuhan hidup apa? Tuhan bilang apa? Kita hidup sesuai dengan harapannya, kita justru menyakiti hatinya.
Kalau kita sudah dibaptis selam, kita tidak lagi bisa apa? Tidak boleh selingkuh. Tidak boleh lagi apa? Tidak boleh melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi melawan Tuhan atau memberontak kepada Tuhan ini berarti saudara dan saya apa? Menentang dia. Menentang dia dengan cara gimana? Cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Makanya di dalam kitab Roma pasal 6, saya ingin kita melihat di sana. Kitab Roma pasal yang ke-6. Haleluya. Saya ingin kita melihat kebenaran firman ini sehingga kita menjadi orang yang dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, ciptaan yang baru ya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami pengampunan dosa dan seterusnya kita dipulihkan dan diterima sebagai warga kerajaan Allah. Roma pasal 1 ayat 1 saya baca, diperhatikan. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau orang sudah dibaptis selam, dia harus memang benar-benar mati terhadap dosa. Amin. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4. Jadi dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, oleh apa? Baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau orang dibaptis selam, berarti setelah itu hidupnya baru. Terus saya baca ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut diselipkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang masih sudah dibaptis selam, masih hidup duniawi, masih hidup dosa, masih hidup jahat, masih selingkuh, masih apa lagi? Kebar. Ada yang bilang, Pak Pendeta, boleh saya kebar? Ya, kebar untuk apa? Kan kalau kebar kan ada tujuan. Kok senang-senang saja Pak Pendeta? Goyang dumang. Sudah beda hidup kita. Kalau kita sudah dibaptis selam, kita tidak lagi ikut kesenangan dunia. Kita sedang berjuang, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan sama saya, Pak Bakir, sekali-sekali ketemu dia di apa? Tanjung itu. Karaoke. Di Batu Merah situ untuk Injili itu. Hostes. Ada. Kita bilang maaf, kita saya dapat panggilan ke situ. Kita belum dihubungi, Tuhan belum bicara sama beta. Saya nggak apa-apa kan penginjilan ke beta. Saya bilang kalau Ale dapat suara Tuhan silakan monggo. Tapi saya belum dapat restu dari atas, saya nggak berani saya. Jadi kadang-kadang orang saking semangatnya mau injili orang, sampai-sampai tidak berhikmat, tidak tanya Tuhan. Ya, atau pulaste tak putar kabalen nih. Bukannya menangkan orang Tanjung menangkan dia. Ya ini benar. Hamba Tuhan
Bukannya dia menangkan orang Tanjung menangkan dia. Orang Tanjung bawa dia dari Tanjung ke Tanjung, ke Tanjung ke Tanjung. Sampai Oulati. Haleluya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita perlu tanya Tuhan. Amin. Ini lucu Israel. Mereka punya Tuhan yang hidup kok, masih mau buat hal yang tidak benar. Harun juga satu. Sudah tua dengan Tuhan. Kok masih saja sama dengan apa ya? Sama dengan kerbau Moa. Ya. Ini cara yang tidak benar. Bapak Ibu kalau nonton itu film itu Dunia Binatang, Bapak Ibu perhatikan itu kalau kerbau lagi lari, ya, padahal di depan sungainya itu banyak buaya, temannya sudah dimakan buaya, tapi dia masih ngotot jalan ke situ. Itu kan tidak hikmat, namanya kerbau. Makanya ada orang bilang, ada kerbau. Kerbau itu bodoh pintar kan? Bodoh. Bodoh. No. Dia sudah tahu temannya sedang dimakan buaya, dia masuk juga untuk dimakan buaya. Bodoh memang. Itu kerbau. Kalau manusia punya hikmat. Nah ini sama seperti Israel, ini sudah seperti kerbau. Ya. Aneh, tapi nyata. Padahal mereka punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Harusnya Harun menuntun bangsa ini memuji dan menyembah Tuhan. Makanya kalau kita sudah bertobat jangan aneh-aneh. Amin. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. 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 Jadi kalau suami ragukan, istri harus bilang sama suami, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Kalau istri ragukan suami harus berdiri dan katakan sama bininya, Ma bini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, Amin. tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak aneh-aneh, Pak.